menunjukkan bagaimana cara untuk memandikan jenazah. Jadi untuk alat dan bahan itu ada meja untuk menempatkan mayat. Nah, lebih baik meja itu ada bolongannya untuk melancarkan air mengalir atau kotoran-kotoran yang mengalir. Nah, selanjutnya yaitu ada gayung. Bisa dijelaskan ya? Air ke sebenarnya dari kepala sampai ke untuk menaruh air. Dia ada tiga jenis air. Pertama ada air biasa, ada air lampu, dan yang ketiga ada air biasa. Nah, untuk pembersihannya kita juga boleh memakai sabun ataupun sampo. Nah, selanjutnya kita akan menunjukkan bagaimana cara untuk memandikan jenazah. Pertama, kita menggunakan seragam atau uniform yang sudah sesuai dengan aturan, seperti memakai celemek ataupun memakai sarung tangan. Nah, selanjutnya kita baca niat, yaitu nawaitu ghusla yazil maitati fadlillahi ta'ala. Nah, baru kita mengguyurkan air ke mayat tersebut selama 3 kali. Nah, lalu kita membersihkan daerah kemaluan bagian mayat tersebut yang disebut sebagai istinja, namun dengan auratnya tertutup. Lalu disiram selama 3 kali dari ujung rambut hingga ujung kaki. Nah, lalu kita membersihkan bagian-bagian yang lebih dalam seperti lubang hidung, lubang telinga, lalu di bagian gigi, lalu di mata menggunakan cotton bud, kapas ataupun sebagainya, lalu di sela-sela jari tangan, dan lalu di sela-sela jari kaki ataupun di daerah-daerah terpencil lainnya. Lalu kita basuh 3 kali menggunakan air biasa ya. Nah, selanjutnya kita membasuh lengan kanan dengan bagian kanan dan dengan bagian kiri selama 3 kali. Selanjutnya kita bersihkan bagian perut mayat tersebut dengan cara mayat tersebut diangkat, lalu perutnya digesek-gesek perlahan hingga kotorannya keluar. Nah, setelah itu dibilas menggunakan air. Nah, selanjutnya kita membersihkan lambung bagian kanan dan kiri mayat dengan cara kita memiringkan mayat tersebut, dibasuh 3 kali. Selanjutnya bagian kiri juga selama 3 kali. Nah, setelah itu ini adalah bagian yang terakhir, yaitu mewudukan mayit dengan niat nawaitu wudu li hazil maitati fadlillahi ta'ala. Lalu kita wudukan mayit tersebut seperti biasa. Pada bagian wajah 3 kali, ada bagian lengan kanan dan kiri 3 kali, pada bagian dahi 3 kali, pada bagian daun telinga 3 kali, dan pada bagian mata kaki juga 3 kali. Nah, setelah itu mayat akan dikeringkan dengan handuk dan akan dibungkus dengan kain lagi yang
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mencontohkan tata cara menguburkan jenazah. Untuk yang pertama, menggali tanah liang lahat dulu untuk mayatnya. Untuk yang kedua itu sebelum memasukkan jenazah ke dalam liang lahat, kita membuat gumpalan tanah, 3 gumpalan tanah. Untuk yang gumpalan tanah pertama dibacakan minha khalaqnakum. Untuk gumpalan tanah yang kedua dibacakan wa fiha nu'idukum. Untuk gumpalan tanah yang ketiga dibacakan bacaan wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Lalu membacakan surat Al-Qadar 7 kali. Setelah itu ketiga gumpalan tanah tersebut dimasukkan ke dalam liang lahat. Lalu masukkan jenazah ke dalam liang lahat dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu jenazah diarahkan miring ke arah kiblat dengan posisi kepala berada di utara dan kaki berada di selatan. Lalu memberikan bantalan tanah liat pada jenazah pada bagian kepala, punggung, dan bagian bawah kakinya. Kain kafan. Dibuka, pipi kanan ditempelkan ke tanah yang sebelah kanan dan dibuka untuk diajarkan. Setelah itu, mayat yang sudah diajarkan di mati tadi dikasih papan kayu di atasnya. Setelah jenazah sudah ditimbun tanah, disunahkan untuk dikasih papan nama di atas kepala dan di atas kaki agar bisa mengenali itu jenazah milik siapa. Dan disunahkan juga dikasih pepohonan dan bunga yang dikasih air. Dan sebaiknya sebelum meninggalkan jenazah dari liang lahatnya, keluarga bisa mentahlili jenazahnya tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.